Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Kholik Munte sebagai dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk berbahagia, karena berbahagia itu sangat penting. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita limpahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dia telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Respiani dengan NIM 0303223111 selaku moderator dan presentator pertama di kelompok 7 di mata kuliah Psikologi Umum yang bertema pendekatan psikologi modern. Yang kedua, ada Tiara Indriani sebagai presentator kedua dan Yuki Andri sebagai presentator ketiga. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi modern. Problematika psikologis yang dialami manusia modern dewasa saat ini telah banyak meresahkan para psikolog dan ilmuwan lainnya. Banyak manusia modern yang mengalami permasalahan psikologis seperti merasa tidak berdaya, mengalami frustasi, konflik batin, cerdas dan juga hilang harapan untuk melanjutkan kehidupan. Salah satu psikolog yang juga ikut memperhatikan masalah psikologis yaitu Zakia Derajat. Menurut Zakia Derajat, problematika psikologis yang dialami manusia modern disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satu adalah banyak manusia modern yang kehilangan arah tujuan hidup sehingga ia tidak mampu menentukan langkah yang harus dikerjakannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tiara Indriani. B. Psikoanalisa. Lahirnya aliran psikoanalisa dalam dunia psikologi oleh para ahli psikologi sering dianalogikan dengan revolusi Kopernikan dalam natural science, atau dicaci, ditolak, tapi pada akhirnya diagungkan. Pendiri psikoanalisa adalah Sigmund Freud, tahun 1856 sampai 1940. Freud mengambil metode Breuer mengenai hipnosis untuk menangani pasiennya, tetapi akhirnya tidak memuaskan dengan hipnosis tersebut dan menggunakan asosiasi bebas atau free association merupakan perkembangan teknik dalam psikoanalisis atau SKAIS dan SKAIS tahun 1992. Tujuan dari psikoanalisa dari Freud adalah membawa ke tingkat kesadaran mengenai ingatan atau pikiran-pikiran yang direpres atau ditekan yang diasumsikan sebagai sumber perilaku yang tidak normal dari pasiennya, atau dalam Kuswara tahun 1991. Abdul Hayy Alawi dalam Ansari tahun 2003 menyebutkan psikoanalisa ini dengan sebutan model dinamis. Model ini direpresentasikan dengan sangat baik oleh mazhab psikologi analitis atau psikoanalisis yang didirikan oleh Sigmund Freud. Menurut model ini, di balik lahir manusia yang ramah, tersembunyi harapan-harapan, dorongan-dorongan, dan impuls-impuls yang manusia sendiri malu untuk mengakui karena tabiat manusia pada dasarnya hewani. Ia harus menekan impuls-impuls itu dengan penyesuaian sosial dan kultural. Penyesuaian seperti ini hanya mungkin terjadi dengan menggunakan sejumlah mekanisme pertahanan. Yang juga penting adalah pengaruh pengalaman masa kanak-kanak, khususnya dalam bentuk seksual pada tahapan perkembangan yang berbeda. Setiap tahapan didominasi oleh cara khusus. Mencapai kenikmatan maksimal rahasia kesehatan mental adalah jika manusia tidak menekan hasrat-hasrat hewani sehingga konflik mental dapat dihindari. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang bernama Yuki Andri. C. Behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Fried and Eric Skinner. Sama halnya dengan psikoanalisa, behaviorisme juga merupakan aliran yang revolusioner, kuat dan berpengaruh serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam.
Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme atau yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisa atau yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belakangan, kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Menurut Abdul Hayy Alawi dalam Ansori 2003 menyebutkan behaviorisme ini dengan istilah model mekanis. Model ini menurut beliau memandang manusia sebagai satu makhluk reaktif dan menganggapnya semata-mata sebagai salah satu makhluk alam yang tabiatnya dapat dipahami, diprediksikan, dan dikendalikan melalui beberapa proses seperti pelaziman atau conditioning, penguatan atau reinforcement, dan penggeneralisasian. Model ini menggunakan formula S/R atau stimulus dan respons, dengan beberapa modif fisiknya sebagai prinsip pemandu dalam pengajian berbagai problem manusia termasuk kesehatan mental. Mayoritas eksperimen dalam model ini didasarkan pada hewan-hewan percobaan di laboratorium, bukan manusia. Model ini diterima di kalangan ilmuwan karena klaimnya sebagai sebuah metode ilmiah. Metodologinya memang tak diragukan lagi bersifat ilmiah, tetapi postulat dasarnya bahwa manusia hanyalah sekedar organisme reaktif tidaklah ilmiah. Model ini juga gagal memberikan solusi efektif untuk masalah-masalah kesehatan mental. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.